Ada lagi ulama itu yang menjaga wudhunya. Wudhu isya dia gunakan untuk sholat subuh. Bagaimana dia tidur-tidur, mereka duduk dalam keadaan duduk hanya terpelap untuk ambil sholat tahajudnya saja. Ada ulama. Akan tetapi akankah mereka menyombongkan apa yang diamalkannya? Tidak. Mereka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Analogi makna daripada tawadhu. Kita ambil matan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Idfin wujudaka fi ardil khumul faman nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuh. Bermakna tanam dirimu di dalam bumi yang rendah. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, dia tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Di dalam matan ini Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita agar kita ini merendahkan diri kita ini serendah-rendahnya, dengan cara menanam diri kita sedalam-dalamnya. Bimakna maksudnya jangan kita sampai ada kesombongan di dalam diri ini, melainkan daripada tanam rasa sombong, hilangkan rasa sombong angkuh kita untuk memunculkan rasa tawadhu serendah-rendahnya diri kita ini, hamba Allah. Bahkan para alim ulama, para ulama itu seandainya diri mereka itu bisa mereka benamkan ke dalam bumi dan mereka bisa berjalan di dalam bumi, mereka ingin berjalan di dalam bumi. Hakadha hamba Allah. Bahaya sekali hamba Allah orang yang beramal banyak amal ibadah itu hanya menginginkan kedudukannya di masyarakat, hanya ingin terlihat di mata masyarakat dan hanya ingin terkenal di mata masyarakat. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwasanya kesolehan yang ada dalam dirinya. Ada yang kita khawatirkan. Ibadah hanya bentuk daripada zahir. Kita melaksanakan amal, melaksanakan daripada ibadah, akan tapi zahirnya saja tidak memenuhi daripada hakiki makna daripada kita hakiki melaksanakan seluruh ibadah hamba Allah. Tujuan amal ibadah yang seperti inilah yang tidak lain itu adalah atas dorongan daripada hawa nafsu. Rasulullah SAW telah bersabda, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya setinggi-tingginya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan membuatnya rendah serendah-rendahnya. Sombong secara zahir, sombong dengan harta, sombong karena kekayaan, sombong karena kedudukan, sombong karena kemuliaan. Hadza zahir. Bagaimana sombong dengan batin? Kita melaksanakan ibadah, merasa banyak ibadah, merasa banyak sholat kita, merasa banyak zikir kita, merasa banyak amalan kita. Semakin numbuh rasa sombong hati kita di depan umum, kepingin kita dilihat secara umum, akan tetapi zahir kita pada hakikinya hal itu bukan bermaksud untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya untuk menunjukkan diri kita di hadapan para manusia. Hada. Jadi benamkan
Makanya para ulama itu semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak orang yang memfitnah mereka, semakin banyak amal pahala mereka. Semakin mereka itu besar, semakin mereka itu tinggi, semakin tinggi bahkan makin banyak amalan ibadah mereka. Mereka selalu berkata, "Ya Rabbi, ma ma'nal amal?" Ya Allah, aku ini tidak ada amal. Dan banyak dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa itu para ulama selalu mengatakan dalam dirinya, padahal amalan mereka itu banyak. Mereka sholatnya banyak, mereka zikirnya banyak, mereka sholawatnya banyak. Al-Imam Husain bin Abdullah bin Tahir, beliau kalau sholawat 25.000 kali, Allah 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 25.000 kali, La ilaha illallah 25.000 kali di dalam satu hari hamba Allah, itu amalan beliau. Ada lagi ulama itu pada saat ba'da maghrib beliau sampai 3.000 kali membaca surah Yasin hatta Isya. Ada lagi ulama itu yang menjaga wuduknya, wuduk Isya dia gunakan untuk sholat subuh. Bagaimana dia tidur-tidur, mereka duduk dalam keadaan duduk hanya terpelap untuk ambil sholat tahajudnya saja. Ada ulama. Akan tetapi akankah mereka menyombongkan apa yang diamalkannya? Tidak. Mereka selalu mengatakan, ya Allah, aku tidak ada amal, bahkan aku ini banyak dosa, bahkan banyak daripada maksiat. Mereka para alim ulama hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dalam matan ini Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita untuk menundukkan batin kita, khususnya merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk lemah hamba Allah. Ayub Asy-Syahthiyah radhiyallahu anhu telah berkata, demi Allah, kata beliau, tidaklah seorang hamba itu disebut sungguh-sungguh benar di dalam beribadah, melainkan ia pasti merasa puas, senang jika ia tidak mengetahui kedudukannya sendiri. Artinya tidaklah seseorang hamba itu akan menjadi bahagia dan senang karena sebab daripada ibadahnya, kalau dia benar-benar dalam melakukan ibadah, melainkan dia akan merasa gembira seandainya dia tidak paham, apakah aku sudah cukup ibadah ini? Perasaan saya masih kurang ibadah lagi. Perasaan saya ibadah saya ini tidak diterima, ibadah lagi. Itu maksud daripadanya. Di dalam satu riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riya yang sedikit sudah termaksud syirik. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, yaitu kekasih-kekasih Allah, wakil-wakil Allah, ulama-ulama, habaib yang soleh, ulama amilin, sama dengan menantang perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kasih dan sayang terhadap hambanya yang bertakwa, hamba yang tidak dikenal, di mana orang itu tidak ada, tidak dicari, bila mana ada tidak dipanggil atau tidak dikenal. Hati orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, laksana pelita hidayah. Mereka orang-orang yang tidak pernah merasa kesulitan. Lihat mereka para alim ulama. Ini sifat-sifat mereka Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pandang wajah mereka itu ada tampak kita ingat Allah. Di saat kita melihat wajah mereka kita ingat Allah. Itu mereka orang-orang soleh. Orang-orang soleh kita memandang wajahnya saja kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertanda mereka orang-orang soleh, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam satu riwayat melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah bercerita, pada suatu hari kami berada di majelisnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, besok pagi, kata Rasulullah, ada ahli surga yang ikut salat bersama kalian. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku berharap semoga akulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah merasa bahwasanya yang bakal diomong oleh yang tadi diomong oleh Rasulullah itu adalah dia seseorangnya. Pagi-pagi kemudian aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salat tepat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tetap duduk di majelis ketika orang-orang sudah pulang. Abu Hurairah tetap mantap di tempat duduknya.
Saat itulah tiba-tiba datang orang yang berkulit hitam, berpakaian buruk compang-camping, datang dan langsung berjabat tangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Nabi Allah, doakanlah aku agar aku mati syahid." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, sementara kami mencium bau kasturi dari badan si hitam tadi. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah orang ini ya Rasulullah?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, benar. Dia adalah budak dari si fulan." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mengapa engkau tidak membelinya dan memerdekakannya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada Abu Hurairah, "Bagaimana bisa aku berbuat demikian kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia menjadi raja di surga?" Hadza Allah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di dalam surga ada raja dan orang-orang yang terkenal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan budak ini kelak menjadi raja yang terkenal. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba yang suci hatinya, yang tidak terkenal, bersih rambutnya terurai, perutnya kempis, hanya diisi yang dari yang halal-halal saja. Bila masuk ke istana raja tidak diizinkan orang ini. Bila menyunting putri bangsawan tidak diterima, kata Rasulullah. Bila tidak ada tidak dicari orang ini, kata Rasulullah. Bila ada tidak dipanggil, kata Rasulullah, orang ini. Bila sakit dia tidak dijenguk, kata Rasulullah, orang ini. Dan bahkan bila dia mati tidak dihadiri akan jenazahnya. Para sahabat ada yang bertanya, "Tunjukkan kepada kami salah seorang dari mereka ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia bernama Uwais Al-Qarani. Kulitnya hitam coklat, kedua bahunya lebar, sedikit tinggi dan selalu menundukkan kepalanya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ia tidak dikenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan." Di bahu kirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada belang sedikit. "Wahai Umar dan Ali, bila kalian berjumpa dengannya, mintalah kepadanya agar membacakan istighfar untuk kalian." Hada Allah, analogi tawadu, bermakna merendah hati di hadapan Allah. Orang-orang yang soleh, yang suci hatinya, yang hatinya sudah semata-mata terpaut kepada Allah, tidak peduli lagi dengan kepentingan dunia. Kecintaan Uwais Al-Qarani kepada Rasulullah sangat mendalam. Belang kirinya itu karena dulu Uwais Al-Qarani pernah kena penyakit dan dia minta agar tidak disembuhkan, berdoa pada Allah agar tidak disembuhkan seluruh penyakitnya, tinggalkan sedikit, kata Uwais Al-Qarani dalam doanya, agar aku bisa mengingat rasa syukurku kebesaranmu untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Hada Uwais Al-Qarani. Hatinya sejuk, hatinya rendah. Makanya dalam matan ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang rendah, terutama dalam khusus ibadah. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang Allah tanamkan dalam hati kita, orang yang rendah, tidak merasa hebat, tidak merasa jauh lebih baik, bahkan selalu merasa kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selalu merasa khawatir ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus termotivasi, sehingga kita terus berjuang untuk beribadah kepada Allah, untuk mempersiapkan kelak bagaimana keadaan kita di alam kubur, bagaimana keadaan kita kelak pada saat sakaratul maut, bagaimana keadaan kita kelak pada saat di padang mahsyar, bagaimana keadaan kita kelak pada saat dihisab, bagaimana keadaan kita pada saat di mizan, bagaimana keadaan kita kelak setelah pada saat melewati jembatan Sirat. Apakah kita kelak berjumpa kepada Rasulullah yang menunggu daripada telaganya, yang memanggil kita pulan bin pulan? Bukankah kita bagian daripada yang dipanggil oleh Rasulullah SAW?
Mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah sampai kepada kita semua, amin. Dengan cara kita mencintai para alim, para soleh, para ulama wal amilin, amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.